Nah, ini teman-teman, kolam dengan sistem zero waste. Artinya kita benar-benar memanfaatkan apa ya? Sampah dari dapur, sisa sayur, sisa buah-buahan, nasi sisa dan lain-lain untuk pakan ikan lele. Nah, untuk yang kreatif dan teman-teman yang ada waktu, silakan cari kreco. Ini biasanya di sungai. Ini banyak banget ya di sungai karena nggak ada yang manfaatin. Kita ambil teman-teman ya. Kita rebus sebentar aja 5 menit. Yang penting dia mati. Habis itu tinggal dimasukin ke dalam kolam. Oke. Dan ini azulanya yang gratis. Silahkan teman-teman kalau mau gratis ambil sendiri. Kalau mau datang ke sini biar gampang aku Sherlock ya. Teman-teman WA ya di ini 085 706 043 303. Kalau teman-teman nggak pengen pelihara ikan, cuma mau budidaya azulannya saja juga bisa. Jadi ini cuma modal pupuk sama cahaya matahari. Teman-teman udah bisa dapat pakan ya. Jadi ini bagus banget buat pakan bebek, mentok, angsa, ayam, ikan gurame, ikan nila. Bagus banget teman-teman ya. Tapi saranku kalau teman-teman mau pelihara atau mau budidaya azolla, teman-teman tetap kasih ini ya, apa namanya? Ikan lele ya, meskipun sedikit. Karena itu bisa mencegah jentik nyamuk gitu ya. Karena kan azolla ini kan di air ya tumbuhnya ya. Ini cepet banget teman-teman. Dengan perawatan yang maksimal, dengan perawatan yang sangat bagus, ini setiap hari diambil 25%, itu tetap penuh teman-teman. Jadi kalau pagi ya, ini kan luasnya 4x4. Jadi teman-teman ambil ya dengan lebar 1 meter ke sini dan seret sana 4 meter. Jadi diambil seperempatnya. Kalau dirawat dengan baik setiap hari ya, setiap pagi diambil seperempatnya, besok udah penuh lagi teman-teman. Insya Allah udah penuh lagi. Bahkan aku pernah bikin itu ya dengan perawatan yang sangat bagus dengan sistem apa itu namanya kotoran sapi yang fermentasi. Itu dalam setiap harinya bisa panen sepertiganya teman-teman. Ya, kalau dengan asal-asalan ya pokoknya standar-standar itu seperempat ya. 25% kita panen itu udah menguntungkan. Apalagi kalau sampai sepertiganya, jauh lebih banyak. Nah, kalau kalau dulu itu cuma ikan lelenya cuma 1 til biar nggak ada jentik nyamuk. Tapi kalau saat ini emang dibanyakin ya ikan lelenya ya. Jadi ikan lelenya dikasih pakan protein dan juga sampah-sampah ya. Di pojok sana itu ya, itu ada buah jambu, buah macam-macam lah, ada bayam, ada pokoknya macam-macam. Terus jadi ada 2 tipe ya. Kalau dulu banget ya teman-teman ya, budidaya azolla itu buat pakan bebek dan lain-lainnya, mentok. Karena kan dari dulu juga punya mentok ya. Nah, itu budidayanya pakai ini cuma modal kotoran sapi sama air cucian beras. Kotoran sapinya itu masih fresh. Jadi kita fermentasi menggunakan air cucian beras ya, tanpa embel-embel probiotik apapun. Dan itu hasilnya keren banget. Tapi kalau mau budidaya azolla microphylla dengan yang paling keren itu tuh pertama ya, kolamnya ini airnya jangan dalam. Jadi akarnya itu kayak menyentuh dasar kolamnya gitu loh. Nah, setiap hari itu kita kasih ini pupuk kotoran sapi yang fresh ya, dilarutin ke ember ya. Embernya juga ini dulu itu ya. Embernya ini dikasih air cucian beras ditambah air biasa. Nah, setiap hari kolam segini tuh dikocor sama 1 ember kayak gini ya. Ember dikacor kayak gini ya. Itu 1 ember tiap hari ya. Bisa panen itu lebih dari 1 ember teman-teman. Bayangkan ya, seperempat ini ya.
seperempat kolamnya ini kalau kita cirui ya pagi hari, itu tuh besok pagi harinya insya Allah udah penuh lagi ini azolla. Sedangkan azolla itu proteinnya tinggi. Nah, saya nggak mau menjual bibit azolla ini, saya pengen belajar bersedekah ya, meskipun cuma bibit dan ilmunya, silakan diambil. Makanya saya senang banget nih kalau teman-teman mau ambil bibit azolanya. Siapapun, nggak peduli agama, nggak peduli jenis kelamin, yang penting WA dulu. Jadi saya kan kadang ini ya nggak di rumah ya. Ya teman-teman lihat sendiri pekerjaanku, bikin video di pinggir jalan, habis itu ya bulu tangkis kayak gitu-gitu ya. Aku juga sangat suka dengan uji coba seperti ini teman-teman. Macam-macam tanaman ya aku uji coba. Ini cuma media air teman-teman. Terus untuk yang uji coba ini tuh kayaknya mau aku gagalin deh. Terlalu ribet ya. Kalau ada masyarakat yang pengen nyontoh itu terlalu memakan banyak biaya. Jadi aku mau ngasih uji cobanya yang kayak ini aja. Ya. Ini melon. Dan melon ini pokoknya ntar kalau berhasil uji cobanya aku share lagi ya teman-teman ya. Silakan subscribe ya teman-teman ya, untuk memudahkan kalau ada update video terbaru. Ini melon ya, jenisnya beda-beda dan pupuknya juga beda-beda. Yang penting semuanya organik ya, gratis, jadi nggak ada alasan untuk kita males-malesan. Nah balik lagi yang ini ya teman-teman ya, konsep zero waste. Nah itu kelihatan ya, pokoknya kalau ada yang gerak-gerak itu biasanya kayak ada hewan kecil-kecil ya yang di atas azolla itu hidup. Nah habis itu dimakan sama ikan lele. Tapi yang utama kita tuh kasih pakan kayak bekicot, sampah-sampah, sisa buah, sisa sayur, kayak gitu-gitu teman-teman. Dan ini kalau teman-teman ya yang suka mancing dan lain-lain, kalau di sungai kan banyak ginian. Tinggal diambil aja bawa pulang. Bisa ditabung. Itu, gerak-gerak itu. Meskipun full azolla kayak gini, ikan lele nggak akan mati karena ikan lele itu di dalam airnya ya, di dalam airnya yang buat hidup itu tuh nggak butuh oksigen. Dia tetap memilih mengambil nafas dari udara langsung kayak gitu. Kalau tertutupi seperti ini kan kadar oksigen di bawah azollanya ini kan bisa jadi nol kan ya, sangat tipis kan, tapi tetap hidup. Kalau ikan nila udah mati kayak gini karena nggak ada cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam air. Jadi di bawahnya ini nggak ada alganya, yang ada cuma alga Anabaena azolae, yaitu alga ya individu lain, dia itu tumbuh atau hidup di sekitar azollanya. Dan alga Anabaena azolla ini dia bersimbiosis mutualisme dengan si azolla. Tugasnya dia menangkap nitrogen dari udara bebas untuk dikasihkan atau dimakan bareng bersama si azolla ini. Makanya azolla ini meskipun pupuknya nggak banyak, dia tetap bisa hidup subur. Akan tetapi kalau si Anabaena azolla ini kan alganya cuma ngambil nitrogen doang kan. Kita harus tetap ngasih pupuk kayak fosfatnya, kaliumnya kayak gitu. Jadi biar lengkap tetap dikasih pupuk ya teman-teman ya. Pupuknya bikinnya juga gampang. Atau kalau teman-teman nggak pengen memupuk si azolla, selama ikan lelenya dikasih pakan, pasti azollanya subur. Terbukti warnanya hijau. Ya kan? Simpel banget teman-teman. Nah, gini teman-teman, kalau teman-teman pelihara bebek atau pelihara pokoknya bebek lah atau ayam ya, bisa banget. Jadi teman-teman bikin kolam ya seluas-luasnya. Nah, contohnya ini kolam 4x4 ya. Perhatiin teman-teman ya, isinya cuma 200. Daripada pelihara lele banyak tapi pakannya beli, ujung-ujungnya rugi, mending sedikit tapi pasti untung. Terus teman-teman tinggal masukin sisa sayur, sisa sampah, pokoknya yang bisa busuk ya, bahkan tikus pun juga bisa. Nah itu nanti akan dimakan sama ikan lele ya. Ikan lelenya
nelek, istilahnya apa, mengeluarkan kotoran, kotorannya nyuburin si azolla ini. Azollanya bisa diambil buat pakan. Buat pakan si apa namanya, bebek. Entar kotoran bebeknya itu kalau teman-teman taruh itu akan menjadi pupuknya si azolla ini lagi. Muter terus kayak gitu. Yang penting kita berdoa aja supaya cahaya matahari itu tetap terang benderang ya. Semakin terang ya lokasinya itu semakin bagus. Oke, gitu aja teman-teman ya. Selengkapnya silakan aja datang kemari sambil bawa kresek buat bawa ini bibit azolla gratis ini. Dan jika teman-teman suka, silakan subscribe ya teman-teman ya. Oke, makasih. Bye bye.